Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahbatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita sama-sama muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai Bapak Ketua Yayasan beserta jajarannya, Bapak Kadus, segenap kepala madrasah beserta guru-guru kami, para asatidz ustadzat, bapak ibu tiang, mami-mami tiang, inama tiang, adik-adikku sekalian, rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, pada hari ini kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Ibu-ibu jam semenean apa gawe pelunggu? Hah? Meriap atau tiba bangket? Hah? Meriap tiba bangket. Jadi ibu-ibu pelunggu, play pahala pelunggu. Sekali pelunggu, mun bahasa tiang mopo, apa bahasa teh mopo? Pada nyuci pakaian. Nah, sekali pelunggu nyuci pakaian, sekali berosok, apa bahasa teh? Pada sekali sikat, rek, no? Sekali sikat, no bapak ibu tiang, pelunggu, dosa pelunggu dihapus sama Allah Ta'ala. Sekali, no? Sekali sikat. Apalagi mun berkali-kali pelunggu sikat baju bapak-bapak tiang, seke kelembi pira kali sikat? 10 apa pira kali? Berarti semakin luwe pelunggu mencuci pakaian, semakin luwe sikatan, semakin luwe dosa salah pelunggu diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, dah luwe beng na popoan. Kan mele mu pahala luwe. Nah, lagu nek pelunggu kanggo ngome. Ya lonto tepopoan sambil nopo. Ndek pelunggu mu pahala no. Nah, jadi ibu-ibu pada hari ini, kalau hari-hari sebelumnya, hari ini mungkin pelunggu ada yang sedang kerja, ada yang sedang apa itu? Minat makanan dan lain sebagainya. Pada hari ini bapak ibu tiang, kita dipilih oleh Allah Ta'ala duduk di majelis taklim yang sangat luar biasa. Baginda Rasul menjelaskan dalam suatu riwayat, ya ibna Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min salati alfi raka'ah. Wahai Ibnu Mas'ud, pelunggu duduk sebentar di majelis ilmu itu lebih hebat daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah pelunggu sholat sunnah 1000 rakaat? Bapak-bapak pernah nggak? Pira rakaat taraweh pelunggu? 20 telu kanca witir. Masih pelunggu milen imam? Masih milen Paham nggak pelunggu bahasa tiang? Milen imam
memilih imam. Kan arak dengan tagahna bataraweh lah lambat imamna bereri yang birin imamna kadang mun terlambat-lambat sekali mana le mudi lu keren yang ngantok kenda artinya Bapak Ibu tiang sang mungkin kita tidak pernah sholat 1000 rakaat si 23 rakaat doang ulah kita milih-milih imam apalagi sholat 1000 rakaat. Maka kehadiran kita pada saat hari ini Bapak Ibu tiang lebih hebat daripada pelunggu sholat sunat 1000 rakaat. Siaran dengan ngaji no Bapak Ibu tefaham dek tefaham dapat pahala. Oh dengan ngaji. Kedua diamalkan atau tidak dapat pahala. Siaran dengan ngaji no pelungguh ngantok khusyuk ngono doang. Papa mantu TV dem nih kamu. Papa ngaji ya Allah ngono doang model. Jadi siaran ngajinya Bapak Ibu kita perhatikan atau mungkin arak ngantok ngaji tetapi insya Allah dapat dicatat sama malaikat sebagai orang yang dapat pahala lebih daripada sholat 1000 rakaat. Maka terajin-rajin nangkun ngaji Bapak Ibu tiang. Kira-kira pira kali pelunggu ngaji bilang jelo? Pira kali pelunggu ngaji bilang jelo? Amun bakalor pira kali? Oh telu. Arak 5 kali anda. Arak dengan 5 kali, ada dengan 3 kali. Kata para ulama tuh dalam kitab-kitab dijelaskan kalau badan kita inuh amun dek na bekelor selama beberapa hari sakit apa sehat? Sakit. Maka hati kita juga Bapak Ibu perlu untuk kita berikan siraman-siraman rohani. Mun bahasa toyana beng ya mangan endah. Mohon maaf nih halus bahasa toya. Nah, berikan makan juga dengan apa? Majelis taklim seperti ini. Maka Bapak Ibu tiang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita semua. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin, amin ya rabbal. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo mari kita bareng-bareng salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah. Bapak Ibu tiang amun temele mau syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam maka perbanyak baca salawat Bapak Ibu. Ibu-ibu pelunggu amun pelunggu bedengah bahasa pelunggu apa baca pelunggu? Apa baca pelunggu ketika pelunggu bedengah? Hah? Tetua pelekak nih. Arah dengan Nina Bobo atau lalu ngaruh cilokak luntung. Ngaji apa cilokak? Tetu apa tetu?
Amun lekak je malaikat toh naon. Kenapa Bapak Ibu? Karena amun ulama lain Bapak Ibu, ketika menyusui anaknya, yang dibaca apa? Yang dibaca ayat kursi. Hafal nggak perlu ayat kursi? Nde, so ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Nde, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Itu dibaca ketika memberikan mimik kepada anaknya. Sehingga apa? Anaknya dari awal sudah diajarkan bagaimana mengenal kitab suci Al-Quran yang sangat luar biasa. Nah, amun nangka gampang Bapak Ibu tiang. Kita nggak bisa ngaji, setel HP yang ada ayat kursinya. Iya, setel. Beda yang penuh ke HP. Nah, ada yang beda yang HP, salah HP. Lagu angkat-angkat telepon den tau. Nah, ibu-ibu si tua-tua. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu tiang, kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, yang mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang, jamaah rahimani wa rahimakumullah, adik-adik tiang yang tiang cintai. Sebelumnya tiang tunas ampurayan de tiang to bahasa halus. Jadi bahasa toyah tiang lengan toyah aikmal. De naik mual aikmal. Aik na tomal ain. De na mual ja. Nah, jadi tiang lengan aikmal toyah. Jadi bahasanya itu de na halus. Mohon maaf bahasa tiang anta me no halus lah no. Amun teh kan tiang. Amun teh de tiang to bahasa halus. Artina bae hamonara kurang-kurang lebihna tiang bejulu tunas ampurayan le pulunggu. Nah, Bapak Ibu tiang, kira-kira tadi melihat bidadari pulunggu di wisuda, bahagia apa tidak? Kenapa pulunggu bahagia? Yo, bahagia no pasti ada sebab. Bisa menghafal Al-Quran. Ini kebahagiaan baru di dunia Bapak Ibu tiang. Dijelaskan dalam suatu riwayat, kalau ada seorang di antara keluarga kita hafal Al-Quran, 10 dari keluarganya yang sudah dapat setempel masuk neraka, nggak jadi masuk neraka Bapak Ibu. Bayangin, tadi kita lihat ada yang hafal 22 juz, Masya Allah, luar biasa. Pelunggu, pira hafal pelunggu? Ayat pendek doang. Ino pun ina apa ina kanca kulhu lonto. Iya doang ayat rakaat pertama ina apa ina, rakaat kedua kulhu. Nah, artinya apa Bapak Ibu tiang? Masya Allah, kebahagiaan yang sangat luar biasa ketika anak bidadari kita udah bisa hafal Quran. 10 dari keluarganya yang wah na mau setempel mulai nunggu waktu gana tambah neraka, nggak jadi masuk neraka. Kenapa? Syafaat dari salah satu keluarganya yang hafal dah mana pendek? Ya ampun ya bahasa para ulama, kullu syai'in yartabitu bil Quran asbaha azimah. Semua apapun kalau ada hubungannya sama Al-Quran, Al-Quran itu sesuatu tersebut jadi mulia Bapak Ibu tiang. Makkah Madinah kenapa jadi mulia? Tuh tok teturunan Quran. Makkah dek Madinah. Ya ampun, Makkah Madinah niki nena bau da Quran terdatangin si Dajjal di akhir zaman. Bulan Ramadan kenapa menjadi bulan mulia? Pada bulan suci Ramadan Al-Quran diturunkan. Baginda Rasul kenapa menjadi nabi yang paling agung, manusia paling mulia? Kepada baginda Rasul diturunkan Al-Quran. Kemudian kita menjadi khairu ummah, menjadi manusia yang paling agung, umat yang paling mulia. Kenapa Bapak Ibu tiang? Kepada kita diturunkan Al-Quran.
Maka Bapak Ibu, amun temele setiap hari kita menjadi orang yang dicintai berkah Al-Quran. Dendek pelungguh lupa bilang jelo baca Quran. Ibu-ibu pira kali pelungguh baca Quran? Berapa kali? Aneh, jujur aneh pira? Terlalu 5 kali katanya. Tapi kenapa? Dalam sholat lain no, dalam sholat jepet TH memang wajib, tapi masih kita yang beda-beda, yang lain-lain Bapak Ibu. Kenapa? Nanti di hadis yang sahih dalam kitab karangan Imam An-Nawawi At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran dijelaskan. Apa katanya? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Pada baca Al-Quran katanya baginda Rasul. Kenapa? Nanti di akhirat Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang dulu ngebacanya. Jadi Al-Quran ditanda bibir-bibir yang dulu ngebacanya. Jadi ndek nara aran bahasa toyana nyelop-nyelop. Apa bahasa teh nyelop-nyelop? Apa bahasa Indonesia enggak tahu dia. Ara dengan kana. Jadi ditahu biwi yang suka begosip ditahu sama Allah Ta'ala. Bibir yang bisa demen baca Quran ditahu. Bayangin Bapak Ibu tiang, sekarang ini panas apa tidak? Panas. Di akhirat denara matahari lagu terasa matahari niki Bapak Ibu mereidap semenintang jarang. Pira nih? Sejengkal nih Masya Allah. Nah ini doang bih tahu matahari itu ada yang tahu. Lagu la ilaha panas luar biasa. Apalagi di akhirat begini rasanya matahari panas luar biasa. Jangan ditanya panasnya kebangetan. Tapi orang nanti di akhirat Bapak Ibu, sebelum kita ditimbang amal kita di akhirat itu ngeri, jarak. Terus kemudian tidak ada orang yang pakai baju di akhirat, nggak ada. Semua dalam keadaan telanjang. Tapi tidak ada orang yang macam-macam. Meni beli rendi, Nara. Nggak ada yang lihat begitu-begitu. Makanya Sayyidah Aisyah dulu nanya baginda Rasul, kita kan nanti di akhirat telanjang. Enggak dong, nanti dilihat aurat saya sama orang, kata Sayyidah Aisyah. Apa jawaban baginda Rasul? Nggak ada orang mikiran begitu, nggak ada. Yang dipikirkan apa? Bagaimana nasib kita setelah ditimbang amal ibadah kita sama Allah Ta'ala. Itu yang kita pikirkan Bapak Ibu. Bayangin lama prosesnya. Ketika ada orang lewat di sirat itu jembatan mustaqim Jadi Bapak Ibu, panasnya neraka itu udah terasa. Jadi Bapak bahasa toyen bakar neraka wah kelihatan. Suara orang disiksa dalam neraka kedengeran. Denara kelakuan. Tapi nanti ketika orang pada kepanasan begitu, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran itu tenang di akhirat. Kenapa tenang Bapak Ibu? Karena Al-Quran yang memberikan syafaat kepada dia yang suka membaca Quran. Nah, maka Bapak Ibu tiang, bersyukur kita alhamdulillah. Nih adik-adik, alhamdulillah arak si sejus, 3 juz, Masya Allah. Ini kebanggaan yang sangat luar biasa untuk pelumuran untuk kita semua. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Begitu Allah memuliakan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Bahkan dalam suatu riwayat hadis kudusi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala tidak menurunkan azab di suatu tempat kalau ada 3 perkara. Pertama, amunara masih dengan sholat jamaah lek tempat
insya Allah azab murka Allah nggak turun di tempat itu. Arak teh dengan girang masih sembahyang jamaah, pasti yakin yang ada. Yang kedua, amun arak dengan masih ngaji baca Quran marak nih, insya Allah azab yang Allah turunkan nggak jadi turun. Kenapa? Ada masih orang-orang yang ngaji baca Quran. Yang ketiga, kalau ada di tempat itu apa? Orang masih pengajian marak nih, no azab yang maulanya turun nggak jadi turun. Nah, mau narak si telu nih. Kira-kira si telu niki Bapak Ibu ada pendek lete. Pertama arak dengan salat jamaah ada. Kedua arak dengan ngaji baca Quran ada. Ketiga arak pengajian ada. Selain ini maksudnya yang ada. Nah, kalau sekarang gampang, pelunggu baca misalnya buka YouTube, buka Facebook, pelunggu temukan nanti arak dengan ngaji macam-macam. Nanti yang pengajian ini pelunggu bisa saksikan nanti di Facebook tiang, pelunggu saksikan di YouTube tiang. Mau boyak wah pelunggu nanti di pelunggu. Kenapa Bapak Ibu? Oh, Masya Allah. Allah memuliakan orang-orang yang baca Quran. Dan kira-kira tiang tunas nanya di pelunggu, kira-kira bijajari pelunggu pergi ngaji nuntut ilmu, pergi mengaji menghafal Quran, pelunggu dapat pahala apa tidak? Tentu. Yakin pelunggu dapat pahala? Kembit mau yakin lalu Dalam hadis dijelaskan, baginda Rasul menyebutkan apa kata baginda Nabi? Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Orang yang mempersiapkan perbendaharaan bagi orang yang berperang, pahalanya seperti orang yang pergi perang. Arak dengan gotong royong. Ibu-ibu biasa milu gotong royong atau mina nasi kaput? Hah? Oh, sedua. Masya Allah. Arak dengan endah. Yang perempuan gak ikut gotong royong, tapi dia bikin nasi kaput. Maka dapat pahala juga orang yang gak bikin nasi kaput itu untuk orang yang gotong royong. Seperti pahala orang yang gotong royong. Adik-adik nih, pelunggu serah lalu ngaji nuntut ilmu, bersekolah, baca Quran, ngafal Quran. Pelunggu moya-moya HP balik. Dapat pelunggu pahala. Pelunggu mun bahasa toyana batolojo kadang. Apa bahasa teh? Hah? Oh iya wahane. Marak nih no maribu tiang ikina. Ya model balik lagu anaknya lalu ngaji, bijana lalu ngapal Quran, dapat pelunggu pahala. Lagu dendek sambil begosip. Sambil begosip. Kenapa mau narak? Kadang mohon maaf, kadang ada bapak ibu tiang. Wayah mama semamakna suaminya pergi nyari rezeki. Kadang ibu kita nggak pergi nyari rezeki. Tetapi tahu nggak apa kira-kira cara pelunggu untuk supaya Allah gampang menurunkan rezeki itu? Jadi kalau misalnya suami pelunggu pergi nyari rezeki, maka pelunggu ibu-ibu nenek lupa sholat duha lebale. Yang nanya, kira-kira sering pelunggu sholat duha pendek? Sering nggak pendek atau ndek? Wah, la ilaha illallah. Papa nabodo ya Allah, kepeng ya Allah. Repot bedengan lah. Pira lalu ada 2 rakaat. 2 rakaat pira menit? Entah 2 menit selesai. Kenapa Bapak Ibu? Dikatakan sama para ulama, haram hukumnya menjadi orang miskin, orang yang gemar sholat duha setiap hari. Jadi amun suami pelunggu pergi nyari rizki, pelunggu jemput rizki dengan sholat duha. Ini deh semamak lalu meta rizki ya begosip. Rizki si gen luwe datang, burung luwe datang. Kenapa? Pelunggu stop pakai gosip no. Misalnya jangan macam-macam.
Begitu juga adik-adik yang ngapal Quran, pelunggu bantu dengan doa Bapak Ibu tiang. Pelunggu dapat pahala. Bayangin Bapak Ibu tiang, dalam kitab dijelaskan dengan si baca Quran sekek huruf ino sampai pahalanya sampai 100 dakwaan pahalanya. Satu huruf. Bayangin, satu huruf sampai berapa? 100 pahala kita membacanya. Tiang tunas nanya, Fatihah berapa huruf? Fatihah pira luwe huruf? Nene na luwe, jelas luwe jadi huruf Fatihah. Pira luwe? Hah? Hafal nggak pelunggu Fatihah? Apa lagu netuang ngitang hurufna? Jadi huruf Fatihah kurang lebih 156 huruf. Amun terbaca Masya Allah, Insya Allah, ampun misalnya Allah Ta'ala memberikan 101 huruf, maka kalikan 100. Begitu pahala pelunggu Bapak Ibu tiang sekedar membaca Al-Fatihah. Maka pada saat itu di zaman baginda Rasul, ada seorang sahabat baginda Rasul wafat, meninggal dunia. Pada waktu itu musim panas Bapak Ibu tiang, panas. Tetapi waktu itu aneh bin ajaib. Itu panas yang awalnya mulai nagan kena sahabat sama panas itu. Tetapi kayaknya ada yang apa namanya? Ada yang menghalang. Meridapna arah halangin panas niki untuk mengenai para sahabat. Sehingga para sahabat nggak kena sama panas tersebut. Ketika itu sahabat nanya, ya Rasulullah, ini ada apa? Kok kira-kira nih kok kayaknya ada musim panas, lagu kan dia tulak panasan. Ada apa ya Rasulullah? Oh, ternyata baginda Rasul menjawab, oh sahabat, pada saat nih para malaikat ikut bertakziah. Ngapain? Mendoakan sahabat kita yang meninggal dunia. Kira-kira Bapak Ibu tiang, amun malaikat berdoa milu bertakziah tekabulang apa ndek doana? Insya Allah dikabulkan. Nah malaikat datang. Lantas sahabat nanya, ya Rasulullah, kira-kira apa yang menjadi undangan sehingga ini malaikat datang kepada sahabat kita yang meninggal dunia? Apa jawaban baginda Rasul? Ternyata sahabat niki Bapak Ibu, setiap apapun yang beliau lakuin, beliau selalu menjadi wiridnya Qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang dibaca setiap apapun yang beliau lakukan Al-Ikhlas. Ya doang baca. Jadi lalu anang bangket Al-Ikhlas baca. Lalu anang B misalnya anang peken Al-Ikhlas yang dibaca. Lalu tipak bewak kemanapun beliau pergi selalu yang diamalkan surah Al-Ikhlas. Ternyata setelah meninggal dunia surah Al-Ikhlas niki Bapak Ibu menjadi surat undangan kepada para malaikat. Sehingga para malaikat datang untuk ngapain? Untuk dakwaan bertakziah kepada orang meninggal dunia. Kenapa Bapak Ibu tiang? Karena sahabat niki girang ngamalang surah Al-Ikhlas. Bayangi, baru surah Al-Ikhlas tak amalang Bapak Ibu. Apalagi yang kita baca, banyak yang kita baca. Maka syukur Alhamdulillah pada hari ini ya adik-adikku sekalian, yang sudah dapat 1 juz, lanjutkan hafalan pelunggu. Yang sudah dapat 22 juz, lanjutkan, tinggal 8 juz. Adik-adik, menghafal itu gampang. Yang susah itu menjaga dan ngulangin hafalan. Maka harus tetap ulangin hafalan pelunggu. Nah, jadi ulangin hafalannya. Jadi ibu-ibu tiang, bapak-bapak tiang, mudah penghafal. Lagu jaga hafalan nih lumayan susah.
Maka adik-adik amun EP sholat sunat, coba pakai itu ayat yang dibaca itu ayat yang dihafal. Nah, mun temeli di pas hebat hafalan teh pakai di dalam sholat. Nah, maka Bapak Ibu tiang, nih kalau adik-adik kami ini udah hafal sekian juz, maka pelungguh juga sebisa mungkin pelan-pelan belajar endah ngaji. Dedek bijajarin terdoang suruh ngaji. Ala dengan toh ngaji nganak-anak bijajarina. Lagu yang masih ngane. Kira-kira kalau kita menyuruh bijajari kita dalam keadaan begitu, mele apa ndek bijajari niki Bapak Ibu? Mele apa ndek? Separuh lagu. Nah, mere lagu roga-roga gedak ya. Atau mungkin ya takut leitas jadi dengan toana. Nah, makanya Imam Al-Ghazali mengatakan apa kata beliau? Kalau kita pengen bijajari kita itu taat pada agama, satu di antaranya berikan contoh yang baik sama anak ta. Misal bijajari kita pengen kita supaya rajin ke masjid, pelunggu harus siap jadi orang yang duluan wudu, pakaian cakep, teh anak wudu, ayo kita ke masjid. Ngene no? Biar ni anak na doang, anak masjid tau, anak lagu yang masih boya TV marane. Nanti kalau bija pelunggu jawab begini, oh bapak doang masih ngerokok ada, selalu. Oh ibu doang masih nonton TV. Apa kira-kira jawaban pelunggu? Kan susah. Artinya apa? Kita pengen Bapak Ibu tiang, adik-adik kita menjadi ahli Quran, maka Bapak Ibu juga pelan-pelan endah baca Quran niki Bapak Ibu. Jadi agak berkah rumah tangga kita. Bahkan dijelaskan sama para ulama, siapa saja yang gemar membaca suratul Ikhlas 3 kali ketika masuk rumah, 3 kali ketika keluar rumah, kata para ulama, lam yusibhul faqra. Itu rumah tangga enggak bakalan jadi miskin rumah tangga niki. Setiap pelunggu pergi baca qul huwallahu ahad. Setiap masuk rumah baca qul huwallahu ahad. Kalau kita pengen rumah tangga kita romantis, nena girang bagejuh macam-macam, dende lupa baca ayat kursi setiap tersugul tamabali. Ayat kursi, qul huwallahu ahad, Quran apa ndek? Quran. Artinya apa? Ya paling tidak kita awali dengan yang begitu. Nah, terus pelan-pelan belajar ngajian Bapak Ibu tiang. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Maka sekali lagi begitulah Allah memuliakan Al-Quran, memuliakan orang-orang yang menghafal Quran, memuliakan orang-orang yang pengen belajar Al-Quran. Maka Bapak Ibu tiang bersyukur pelunggu, di sini ada diberikan kita rumah tahfiz Baitul Qiram. Barang-barang jaga. Barang-barang untuk tepada kita makmurkan. Kenapa? Newah pinaang ni tebali tak tebarang-barang untuk mencetak adik-adik menjadi hafiz. Kenapa Bapak Ibu tiang? Amun lek Mesir. Kebetulan tiang kan tuh Mesir toh yang lain. Mun lek Mesir no Bapak Ibu. Jadi amun misal nilaian tesilain no sekedi. Lagu nilai Quran tertinggi, maka nilai Quran niki bau nyelamatang nilai-nilai sekedip niki. Apa bahasa guru-guru kita di Mesir? Al-Quran itu memberikan syafaat di dunia, memberikan syafaat di akhirat. Maka daka nerendah nilai si lain, amun nilai Quran kita tinggi hebat, insya Allah dapat kita lulus Bapak Ibu tiang. Dan sekarang juga gampang. Amun wah hafal Quran marak nih adik-adik nih, insya Allah beasiswa banyak Bapak Ibu. Banyak beasiswa. Kadang ada yang 30 juz beasiswanya full. Ada yang sekian juz beasiswanya Masya Allah macam-macam.
Nah maka Bapak Ibu tiang, kita bantu adik-adik kita agar nebue hafalan Quran. Dait dende lupa. Kira-kira pelunggu amun beselaman bijajari pelunggu. Apa doa yang pelunggu adik-adik ini? Hah? Kira-kira adik-adik ini tagihannya lalu bersekolah lalu ngaji beselaman apa ndek? Selaman cium tangan maksud tiang. Selaman apa ndek? Kira-kira adik-adik amun pelunggu bersekolah lalu ngaji jadi uang atau ima dengan takta? Teduh pelunggu. Apa yang pelunggu cari? Uang, no? Kepeng atau tangan dengan toa? Dalam hati ini ada dua, nah. Kalau bisa adik-adik cari tangan. Jadi pelunggu juga kalau ngemegang kepala anak bijajarin no? Doakan bijajarin tah. Kira-kira apa doa pelunggu? Mudahan jadi anak alim soleh. Terus apa enggak? Mudahan jadi pejabat, no? Ande. Terus mudahan jadi. Kalau dalam bahasanya Nabi Ibrahim minta satu Bapak Ibu tiang. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan keturunan bijajari tiang jadi bijajari si saleh salehah. Setiap pelunggu berdoa, pegang kepala adik-adik bijajari kita. Mondek pelunggu hafal. Kami dapat ijazah dari guru-guru kami, bacain ini kepada anak bijajarin tah agar jadi anak soleh solehah. Agar nenek telah lalu. Apa pelunggu baca? Satu, baca ya syahidu ya syahidu ya syahidu 7 kali sambil pegang kepalanya. Ya syahidu ya syahidu ya syahidu 7 kali. Yang kedua, ya baru ya baru ya baru 7 kali. Yang ketiga, ya haku ya haku ya haku 7 kali. Jadi ya apa yang pertama tadi? Ya syahidu berapa kali? 7. Yang kedua, ya baru berapa kali? Yang ketiga, ya haku berapa kali? Setiap kali pergi sekolah, pergi ngaji, bacain itu Bapak Ibu. Itu dijazahin sama guru kami, insya Allah. Daka natala nakal pas nembeji, baik hamon wah beli ini nakal insya Allah. Itu doa dari guru-guru kita. Tetapi itu dibaca mungkin setiap kali pergi ngaji, atau mungkin ulekna bekedek, ulekna main-main, no? Rapat-rapat netindo, ya tegal otakna baca. Nende kena berjorak kata juluk ko badak. Kumpul bertagal otak nende, ngana ndek nemele. No. Lah sana belo lalo amun di pelunggu tao. Nah paling tidak mudah-mudahan EP pelunggu jadi anak si soleh, anak si solehah jadi wahna doa pelunggu. Nah sana belo lalu no kan. Kenapa Bapak Ibu tiang amun wah jadi soleh solehah bijajarin teh hebat. Jadi pejabat si soleh. Jadi guru si soleh. Jadi petani si soleh. Jadi dokter si soleh. Jadi tentara si soleh. Jadi maling si narak be maling soleh. Maling nutala doang maling. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah begitulah sekali lagi adik-adik pesan tiang kepada adik-adikku sekalian, lanjutkan hafalan EP, selalu rajin-rajin untuk murajaah. Yang kedua untuk orang tua tiang Bapak Ibu sekalian, dukung bijajari kita dengan doakan, terus berikan motivasi kepada anak jarinta. Kemudian berikutnya, mari kita sama-sama untuk bareng-bareng gemar-gemar membaca
Al-Quran barang-barang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Terima kasih banyak atas perhatian pulunggu tiang tunas ampura yang sedalam-dalamnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.